Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Sukastini, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang komoditas tebu atau gula. Nah, di sini tebu merupakan tumbuhan sejenis rerumputan yang sama halnya dengan padi, merupakan tanaman semusim yang termasuk ke dalam famili Gramineae. Lah, tebu di sini merupakan rerumputan yang memiliki karbohidrat yang tinggi. Nah, untuk potensi agribisnis di komoditas tebu atau gula di sini, Indonesia itu memiliki lahan yang sangat luas areal sehingga bisa memaksimalkan stok atau komoditas padi yang ada di Indonesia. Sayangnya, hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh pelaku dalam pembuatan gula. Indonesia itu masih ngimpor dalam gula dan kedelai. Lah, di sini untuk produksi gula nasional harusnya sangat berpotensi besar karena luas lahan yang dimiliki Indonesia itu sangat luas. Tetes tebu di sini bisa digunakan sebagai biofuel yang kita menilik apa yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur dalam menjalankan program ini. Nah, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang melaksanakan program akselerasi produktivitas gula nasional yang dicanangkan oleh Departemen Pertanian. Lah, di Madura sendiri itu luas lahan untuk komoditas tebu itu sangat luas. Lah, kenapa kok tidak dimanfaatkan? Nah, karena kurangnya kesadaran, mereka lebih mementingkan seperti kebutuhan pokok seperti padi, sehingga mereka tidak memanfaatkan lahan yang ada di sini untuk menanam tebu atau dimanfaatkan untuk gula. Nah, kemudian untuk kondisi agribis komoditas tebu di Indonesia seperti yang dikatakan oleh Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS, peningkatan produktivitas gula nasional melalui nilai rendemen tebu sangat diperlukan untuk menambah daya saing gula produksi petani tebu. Kepala Penelitian CIPS Hiskia Repastiadi mengatakan, hingga pertengahan 2018 tingkat ekstraksi tebu di Indonesia hanya 7,50%. Angka itu berada di bawah Filipina dan Thailand, di mana Filipina itu memiliki 9,20% dan Thailand 10,70%. Kemudian untuk permasalahan selanjutnya yaitu kenapa kok Indonesia masih mengimpor tebu dari luar? Yang pertama yaitu penyediaan dan keterbatasan lahan. Karena lahan di Indonesia itu tidak dimanfaatkan sepenuhnya untuk komoditas tebu ini. Terus pembiayaan dan permodalan petani itu masih terbatas. Banyak petani yang kekurangan modal dalam budidaya tebu di sini. Terus teknis budidayanya belum menguasai karena Indonesia itu masih ketinggalan kecanggihan teknologi dibandingkan dengan negara-negara maju. Terus penanganan panen dan pasca panen. Kemudian ada produktivitas dan masalah yang berkaitan dengan kesadaran dan kesukarelaan petani untuk mendukung program TRI itu sendiri. Kemudian apa regulasi atau kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk komoditas tebu atau gula di Indonesia. Kebijakan pemerintah terkait implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, khususnya pada sektor perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan tebu. Pasal 74 ayat 1, setiap usaha berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun setelah unit pengolahan beroperasi. Berdasarkan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang yang sama, pabrik-pabrik gula ini diberi waktu selama 5 tahun
sebagai peralihan. Nah, untuk studi kasus, kelompok kami mengambil studi kasus di Sampang tentang komoditas tebu di Sampang. Nah, Pulau Madura menjadi salah satu sasaran lokasi pengembangan dan pengolahan tebu khususnya di daerah Sampang. Hal ini sudah dimulai sejak tahun 2009. Program ini dilakukan oleh masuknya perusahaan perkebunan serta bantuan penganggaran dari APBN. Penelitian ini bertujuan mengetahui kelayakan secara sosial dan ekonomi serta potensi pengembangan usaha tani tebu ke depan dan untuk mengetahui peluang dari usaha tani tebu ini bagi masyarakat di Madura secara umum. Penelitian ini dilaksanakan mulai September sampai Desember 2013 di lokasi Kecamatan Pengembangan Tebu Kabupaten Sampang. Informasi yang dikumpulkan dengan memanfaatkan data sekunder dan data primer melalui wawancara dengan individu maupun grup atau kelompok masyarakat, dinas atau institut terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan usaha tani tebu adalah kepemilikan lahan. Ketika masyarakat atau grup atau kelompok sudah memiliki lahan untuk membangun sebuah pabrik pengolahan gula, itu maka akan berdampak ke pengembangan usaha tersebut. Insentif rangsangan dana bantuan sosial, bansos, APBN, dan subsidi pengembangan tebu Madura atau Dinas Perkebunan Provinsi, serta kerjasama kemitraan dengan pabrik gula BTPN yang menawarkan bantuan modal, subsidi, saprotan alat atau mesin pertanian, serta jaminan pasar. Kemitraan yang telah ada antara PTPN dengan petani tebu di Sampang dapat dikategorikan dalam tipe kemitraan subkontrak dan layak diteruskan. Itu saja pemaparan dari Agripangan, perwakilan dari kelompok saya, dari kelompok 4 khususnya saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,